Puji Tuhan, selamat malam. Selama kita bertemu di dalam acara Selasa Kamis yang digagas oleh Gembala Persina, kita akan membaca firman Tuhan dan kita bersama-sama akan mencoba menyelami firman Tuhan itu. Biar kiranya Tuhan beserta dengan saudara dan saya pada hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Waktu yang baik, waktu yang indah ini. Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau masih memberikan nafas kepada kami. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani Engkau, menikmati bait-Mu yang kudus Tuhan. Sebab itu hari ini kami mau lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati kami, memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Satu ayat kita akan baca perdukaan kita sore hari ini. Waktu yang singkat kita pakai sebaik-baiknya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal 8 ayat 32 sampai 33. Saya bacakan buat saudara. Amsal 8 ayat yang ke-32 sampai 33. Begini bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Puji Tuhan. Menjalani hari-hari yang berat, hari-hari ini, kita perlu doa seperti doa Musa di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Begini bunyinya. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Secara etimologi, bahasa orang bijaksana adalah orang yang mampu bersikap tepat di setiap keadaan atau situasi dengan merespon sikap hati yang benar terhadap setiap peristiwa atau kejadian, atau mempunyai hati yang bijak, tahu bagaimana menempatkan diri berjalan bersama Tuhan. Berbahagialah mereka yang memelihara jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Ayat pokok kita. Haleluya. Puji Tuhan. Hikmat yang sejati hanya kita dapat melalui hubungan yang baik antara saudara dengan Tuhan, antara saya dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebuah kisah di dalam Daniel, kita akan baca bersama-sama di dalam Daniel 6. Kisah yang sudah berkali-kali Bapak Ibu saudara-saudara mendengar membacanya. Kita ulang lagi bagaimana seorang Daniel, seorang muda, menempatkan diri, menempatkan hari-hari yang dia lalui, mendapatkan hati yang bijak di tengah tekanan seorang raja yang luar biasa. Daniel 6 ayat 30, ayat 22 dan 23. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa itu." Haleluya. Meskipun Daniel mendengar bahwa surat perintah itu sudah dibuat, sudah jadi, dia punya kedekatan khusus dengan raja, tetapi dia tidak mengharapkan kekuatan atau pertolongan dari manusia, dari Raja Darius. Ia tetap berdoa setiap hari dan menyembah Allah yang hidup. Satu hari
3 kali. Saudara lihat, pada saat-saat musuh Daniel mendapatinya sedang berdoa, firman Tuhan berkata, sedang menyembah Tuhan seperti yang biasa dilakukan. Mereka buru-buru menghadap raja dan meminta agar raja memvalidasi perintahnya, suratnya. Untuk apa? Menghukum dan melemparkannya Daniel kemana? Ke gua singa. Saudara-saudara, seorang raja boleh dikatakan terjebak, masuk jebakan Batman. Dia yang buat surat, tetapi dia harus mengeksekusi seorang yang boleh saya katakan dikagumi, anak muda. Berat hati, hati raja sangat sedih dikatakan. Dia suka sama Daniel dan teman-temannya, dan dia sama sekali tidak menginginkan kematian Daniel. Perhatikan, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya, dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Ayat 18. Divalidasi, jangan sampai dirubah. Saudara, di sini kita dapat melihat perbedaan reaksi Raja Darius dan Daniel dalam situasi yang boleh dikatakan tidak ada pengharapan. Haleluya. Setelah raja melemparkan Daniel atau memerintahkan Daniel ke gua singa, saudara baca ayatnya, pelan-pelan raja gak bisa tidur. Dia memikirkan nasibnya Daniel. Hatinya berkata, saya gak ketemu lagi Daniel. Hatinya menyesal telah membuat surat perintah yang menjebak. Sebaliknya, Daniel memiliki damai sejahtera yang luar biasa karena ia hidup oleh iman dengan mengharapkan hal-hal yang baik. Dia terus berdoa dan tetap bergantung kepada Allahnya, Allah yang hidup. Haleluya. Ketika Darius memikirkan hal-hal yang buruk dan mengira bahwa Daniel pasti akan lenyap, makan oleh singa-singa itu, melewati malam yang gelap, melewati hati yang gundah gulana, ketika sampai pagi hari hatinya terbangun. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Seorang raja, entah dia pakai pengawal atau tidak, tetapi dia meninggalkan istananya yang besar. Dia menengok ke gua singa. Dia memastikan bahwa rekannya, sahabatnya, koleganya Daniel masih bernafas atau tidak. Perasaannya gundah gulana antara punya iman bahwa Daniel akan ditolong oleh Allahnya, tetapi satu hal, dia juga memikirkan akan kematian Daniel. Saudara-saudara, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Kenapa sayu? Nggak tidur. Kenapa sayu? Lemah dia pikirin Daniel. Saudara-saudara, ketika pikiran dan badan saudara menjadi satu dalam tekanan, maka mulut akan berkata, pelan, sayu. Berkatalah ia kepada Daniel. Ayat yang ke 20 dan 23. Daniel, hamba
Allah. Nikmati firman Tuhan ini, saudara. Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia, ianya besar ya, melepaskan engkau dari singa-singa itu? Tanda tanya. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Daniel, ada koma di sana, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu, dari pencobaan itu, dari segala kesusahan itu? Sebut nama saudara. Allahmu yang kau sembah, sanggupkah ia menolong dari segala macam pencobaanmu itu? Kalau saudara baca baik-baik, perhatikan, ada tanda tanya dan ada tanda koma 1 di atas. Apa artinya? Ada jeda. Tidak langsung Daniel berkata, halo. Enggak, tidak. Lalu kata Daniel kepada raja, dia berkata dengan apa? Dengan hati yang damai sejahtera, dengan hati yang diurapi Allah, dengan hati yang dimenangkan oleh Allah, dengan hati yang dibungkus oleh kuat kuasa roh Allah, dengan hati yang bersuka cita karena singa-singa tidak dapat menerkam dia. Allah yang dia sembah, Allahnya sanggup, Allahnya Daniel, untuk mengatup mulut-mulut singa. Kita dengar apa yang dikatakan Daniel. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu, tanda seru. Allahku, perhatikan, telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Allahku telah mengutus malaikatnya. Kalau Allah yang turun, api yang turun, malaikat yang turun untuk menutup katup singa-singa. Kalau Allah sendiri yang hadir, sinarnya tidak akan saudara dapat penuhi. Terbang saudara, terbakar saudara. Karena dia Allah yang maha suci. Dia utus malaikatnya. Haleluya. Saat-saat ini, di mana-mana kita membicarakan hal-hal yang mengerikan terjadi di dunia ini, benar, PPKM telah turun level dan Jakarta telah ditetapkan menjadi zona hijau. Tetapi Tuhan mau saat-saat ini saudara tetap di dalam pengawasannya Allah, tetap bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Seburuk apapun situasi ini, saudara jangan berubah, saudara jangan meninggalkan Tuhan. Ketika suasana sudah menjadi lengang, jangan terlena, jangan lepas masker, jangan lepaskan Tuhan, jangan lepaskan kuasa Tuhan. Tetap duduk di kaki Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang luput dari penyakit COVID, memuji Tuhan, senantiasa meninggikan nama Tuhan. Tapi bukan berarti saudara menantang lalu keluar ke sana ke sini. Saya bersyukur sepanjang minggu ini bertemu dengan orang-orang yang boleh dibilang kami rapat di ruangan tertutup, tetapi kami berdoa dari rumah. Sama-sama berdoa, kiranya Tuhan menolong di dalam setiap pertemuan-pertemuan itu. Kuasanya tidak berubah. Jangan punya pikiran yang salah ketika saudara menemui atau saudara masuk ke dalam gua singa, saudara masuk ke dalam pencobaan. Tetap positif, tetap punya
pemikiran yang Allah selalu bela. Puji Tuhan. Saya bukakan sebuah ayat lagi buat saudara sebagai ayat pendukung. Amsal 22 ayat yang ketiga saya bacakan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang-orang yang tak berpengalaman, ia berjalan terus, lalu kena celaka. Ada zona merah, ada pemberitahuan, daerah ini berbahaya, daerah itu berbahaya. Jangan malah saudara menantang untuk keluar dan macam-macam. Firman Tuhan sudah katakan, orang bijak melihat malapetaka, bersembunyi, diam di rumah. Tetapi orang yang tak berpengalaman, ia berjalan terus, lalu kena celaka. Ayat satu lagi, 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Puji Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini mengajak kita, mari punya pikiran seperti Daniel, tidak mengubah konsep hidupnya, tetap berlutut 3 kali sehari dengan arah yang benar, dengan kiblat yang benar. Saudara-saudara, dia tidak merubah, bahkan tidak mengurangi jadwal doanya dari 3 kali menjadi 2 kali, atau tinggal 1 kali. Tuhan, tahu dong, ini kan pandemi, saya juga mesti banyak istirahat dan segala macam. Tidak. Saudara-saudara, hari-hari terakhir ini, marilah kita bijak mengatur waktu ini, mengatur kesempatan untuk tetap dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai ayat penutup pada renungan sekam hari ini, Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif mengatur waktu. Orang arif mengatur jadwal dengan baik. Prioritasnya pasti Tuhan. Saudara lihat Daniel, 3 kali sehari dia kunci waktunya untuk bertemu dengan Tuhan. Kita mulai hari ini. Mungkin mau 1 kali 1 hari, 2 kali 1 hari, dan selanjutnya seperti Daniel 3 kali 1 hari. Pertanyaannya, doa yang bagaimana? Doa yang menyenangkan hati Tuhan. Berlama-lama duduk di bawah kaki Tuhan, bukan memikirkan hal yang lain, bukan berlama-lama dengan handphone saudara, dengan kesenangan saudara, pekerjaan saudara. Saya juga tanpa sadar ketika membuat surat atau apa, sudah lewat jam makan, tiba-tiba perut merasa lewat jam makan. Tetapi ada satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kami, untuk selalu mau duduk di bawah kaki Tuhan, mencari wajahnya. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya renungan firman Tuhan menjadi kekuatan baru buat saudara. Maju terus di dalam Tuhan, maju terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan dan dibesarkan. Amin. Buat firman Tuhan, kita tundukkan kepala. Terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Dan hari ini kami mau mengucap syukur Engkau mengingatkan kami untuk tetap mengingat waktu-waktu kami, mengatur waktu-waktu kami, berdoa, mendekatkan diri kepadamu seperti yang Engkau ajarkan kepada Daniel, berlaku arif, mengikuti segala jalan-Mu, dan memberikan hati pikiran senantiasa, dan bergaul karib dengan Engkau, dan damai sejahtera-Mu boleh kami rasakan ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sampai jumpa di acara sekam berikutnya. Haleluya.